Pada video kali ini kita akan melihat dan mempelajari mengenai beberapa tragedi hak asasi manusia. Salah satunya adalah di Bhopal, India, di mana terjadi ledakan dari tangki gas. Jadi ini dikenal sebagai Bhopal Gas Tragedy. Nanti kita akan melihat video dari The Economist mengenai tragedi gas ini, sehingga teman-teman bisa mempelajarinya. It was the worst industrial disaster in India's history. 30 years ago, on the night of December the 2nd, 1984, plumes of poisonous gas leaked from an American-run chemical pesticides factory in the town of Bhopal in central India. That night, people were dying on the streets, scattered like garbage. Thousands of people, like Sanjay Yadav, lived right beside the plant and no warning was given. The consequences were catastrophic. I lost my sister that night. All night, we spent trying to find my family. My sister had inhaled a lot of gas. Her skin was peeling off, and her eyes looked completely white. The disaster happened when water accidentally entered a methyl isocyanate storage tank, triggering an uncontrollable chemical reaction and blasting a cloud of toxic gases across nearby slums. Official estimates suggest some 5,000 people died. Campaigners say the real toll, including those who later succumbed to illness, was around 25,000. Its chemical waste contamination pits still remain, and the area has never been properly cleaned up. Even 3 kilometers from the factory, groundwater has been found contaminated with high levels of toxic chemicals. Jivan Shinde is also from the town and is a retired relief worker. He was in the original incident. Even today, there are 26 settlements behind the factory. The government has declared that the water there is poisonous, and only some houses have hand pumps and tube wells. Some villages are getting clean water, but even now, I have witnessed many residents using the same polluted water. No organisation has taken full responsibility for what happened in Bhopal. Local politicians bear some responsibility. There was a failure to secure the hazardous site, to provide good medical care for those in need, and to provide other forms of compensation. But most obviously to blame was Union Carbide Corporation, the American company that owned and ran the plant. We have organized a technical team which is being dispatched to... The facility was operating below the safety standards found in its sister plant in West Virginia, although Union Carbide argued that the accident was caused by sabotage rather than shoddy equipment. Long-standing Indian efforts to extradite and prosecute the CEO of the company failed. He died in September. Prosecutions did progress, though painfully slowly, against junior executives. In 1987, Union Carbide agreed to pay $470 million in compensation via the Indian government. That amount fell far short of original claims for $3 billion. Individuals received 25,000 rupees. Dari luar negeri kita kembali ke tanah air, yakni ke Pulau Halmahera. Ini di salah satu pulau yang saya kunjungi beberapa waktu lalu. Nah, sayangnya beberapa bagian dari Halmahera sekarang kondisinya sedang tidak baik ya, karena kerusakan lingkungan. Pemerintah hari ini mencuri lahan orang. Pemerintah kabupaten untuk bertindak. Musim timur, musim hujan. Jadi membuka lahan sedemikian luas dan ada beberapa tempat ya tidak dilakukan namanya reboisasi. Dan itu akan berkepanjangan. Dampaknya bukan ke siapa-siapa, pasti warga sekitaran tambang.
Kalau mandi-mandi juga gatal, setengah mati juga. Saya jarang juga mandi-mandi kalau lumpur-lumpur begini. Takut, gatalnya, luar biasa. Kotornya lagi, bukan mau mandi mau bersih, tapi naiknya kotor. Dulu kan di tambang, alhamdulillah airnya tidak begini, bersih, bisa mandi-mandi, bisa mancing. Sekarang tidak bisa. Kalau dibuang umpan di laut, kalau ditarik umpannya warna merah. Dulu dibuang umpannya di laut, tetap bersih. Sekarang kotor. Terang bulan mancing di sekitar jembatan ini udah lumayan hasil. Teripang pun di bawah rumah ada. Pertama datang saya ke sini. Sekarang cari teripang sampai ke pelabuhan Peri loh, Kolaka. Di atas udah ditambang. Di sana udah laut dan lumpur. Mereka mau berkembang kemana kira-kira? Terus untuk mempertahankan kebutuhannya mereka, apa ke depan? Dari pendidikannya, dari ekonomi, dari apa? Orang tuanya saja udah susah, bagaimana generasi kira-kira? Dengan kondisi alam yang udah seperti ini. Benar nggak GMP kita? Benar nggak ESG yang sudah kita terapkan untuk seluruh tambang di Indonesia? Nah ini yang harus kita terapkan dulu sehingga kita dengan mudah untuk mengundang investasi dari Eropa atau Amerika. Yang pasti pabrikasi untuk baterai, pabrikasi untuk EV itu kan lebih banyak Eropa dan Amerika. Kenapa mereka belum hadir? Mereka sudah ulang-ulang loh due diligence di Indonesia. Yang tower di atas ini sudah smelter. Iya, itu yang dari film The Corporation. Film ini diambil dari buku yang ditulis oleh Joel Bakan. Di film The Corporation ini saya sering mengambilnya sebagai rujukan dalam kelas karena dia melihat perusahaan sebagai seseorang ya secara psikologis. Jadi kalau perusahaan ini dilihat sebagai pasien secara psikologis atau psikiatris, maka dia memiliki penyakit kejiwaan apa gitu kira-kira. Nah, dalam salah satu film ini dibahas tentang perusahaan sebagai externalizing machine. Kita akan lihat dalam klipnya. To whom do these companies owe loyalty? What does loyalty mean? Well, it turns out that was a rather naive concept anyway, as corporations are always owed obligation to themselves to get large and to get profitable. In doing this, it tends to be more profitable to the extent it can make other people pay the bills for its impact on society. There's a terrible word that economists use for this called externalities. An externality is the effect of a transaction between two individuals on a third party who has not consented to or played any role in the carrying out of that transaction. And there are real problems in that area, there's no doubt about it. Running a business is a tough proposition. There are costs to be minimized at every turn. And at some point, the corporation says, let somebody else deal with that. Let's let somebody else supply the military power to the Middle East to protect the oil at its source. Let's let somebody else build the roads that we can drive these automobiles on. Let's let somebody else have those problems. And that is where externalities come from, that notion of let somebody else deal with that. I got all I can handle myself. A corporation is an externalizing machine in the same way that a shark is a killing machine. Each one is designed in a very efficient way to accomplish particular objectives. In the achievement of those objectives, there isn't any question of malevolence or of will.
the enterprise has within it and the shark has within it those characteristics that enable it to do that for which it was designed. So the pressure's on the corporation to deliver results now and to externalize any cost that this unwary or uncaring public. Tadi adalah potongan dari klip film The Corporation. Pada intinya klip tersebut menceritakan bagaimana mereka memandang perusahaan atau bisnis sebagai externalizing machine. Externalizing machine artinya bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dan partner bisnisnya itu dampak positifnya itu hanya bagi perusahaan dan partner bisnisnya, sementara dampak negatifnya itu pada aktor-aktor lain dan masyarakat sekitar. Nah, benar demikian, ini yang akan kita bahas. Salah satu resources yang bagus untuk melihat mengenai pemantauan hak asasi manusia di perusahaan adalah Business and Human Rights Resource Center. Nah, kita lihat di sini tadi kita sudah bicara masalah industri nikel dan mereka memberikan berita-berita dan kemudian nanti di sini juga ada tanggapan-tanggapan dari setiap perusahaan yang kira-kira berhubungan dengan tambang nikel tersebut. Misalnya apakah perusahaan tersebut menggunakan elemen baterai mobilnya itu diambil dari tambang yang ditengarai atau diduga mencemari lingkungan tersebut. Nah, di sini kita lihat ada beberapa perusahaan seperti Volkswagen yang sudah membuat jawaban, tapi juga kita lihat banyak perusahaan yang belum memberikan jawaban. Nah, itu di bawah di timeline itu ada perusahaan-perusahaan yang belum memberikan jawaban mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, di sini juga Volkswagen kemudian merefer kepada salah satu publikasinya yang dapat kita download. Di dalam aplikasi ini kita bisa melihat sourcing materials mereka itu dari mana. Jadi mereka mengambil materi untuk membuat baterainya itu dari mana saja. Apakah ada dari Indonesia atau tidak. Nah, di sini juga ada perusahaan-perusahaan yang belum merespon terhadap permasalahan yang kita diskusikan ini. Jadi teman-teman bisa melihat di sini timeline-nya dari kapan mereka merespon. Tadi kita lihat perusahaan-perusahaan yang ada di Eropa misalnya ya sudah merespon. Di halaman ini kita akan melihat satu video yang dibuat oleh United Nations Development Program mengenai business and human rights di Asia. Kita lihat di sini bahwa Asia ya, benua Asia sudah banyak kemajuan, GDP-nya bertambah, tapi masalahnya adalah banyak kerusakan lingkungan dan juga pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh bisnis atau perusahaan. Nah, dulu itu memang business and human rights ini merupakan suatu perdebatan. Di tahun 2011 PBB sudah memperkenalkan UN Guiding Principle on Business and Human Rights dan itu diadopsi oleh Human Rights Council. Nah, apa isinya UNGP sini? Jadi ini isinya adalah guidance atau tuntunan bagi perusahaan untuk comply terhadap human rights. Jadi di situ ada beberapa hal ya, misalnya adalah duty to respect atau menghormati hak asasi manusia dan sebagainya. Dan di sini juga business and human rights ini sangat align dengan Sustainable Development Goals.
Misalnya di sini ada masalah mengenai diskriminasi, nah itu diangkat dalam guidance yang dikeluarkan oleh PBB mengenai business and human rights. Nah, jadi ini sangat align sekali dengan target-target dalam Sustainable Development Goals, dan di dalamnya juga ada kewajiban dunia usaha misalnya untuk membuat mekanisme keluhan gitu ya, baik masyarakat setempat maupun ya dari karyawan. Juga ada kewajiban untuk membuat kebijakan dan uji tuntas terhadap bisnis dan hak manusia. Di sini kita melihat gambar Profesor John Ruggie. Profesor John Ruggie adalah profesor yang menulis UN Guiding Principle for Business and Human Rights dan kemudian diadopsi oleh Human Rights Council.